Hai guys, ketemu lagi sama aku Heni Sonia Sidauruk. Oke, kali ini aku mau bahas setiap kata yang aku buat di status aku kemarin di Facebook tanggal 25 Mei 2020. Kalimat pertamanya itu, jangan menggunakan kalimat tanda kutip di ayat ini ada tertulis tanda kutip kalau elu sendiri hanya membaca tanpa ada usaha. Maksudnya kenapa aku buat kayak gitu gini. Setiap kita ngelakuin sesuatu itu, kita harus ngelakuinnya itu dalam satu paket, ya kan? Contoh dalam, misalnya kita mau ngelamar pekerjaan nih, ya benar, kalau kita harus tetap berdoa, kita harus tetap percaya, yakin bahwa kita tuh bakalan keterima. Tapi kalau kita nggak ada usaha, contoh misalnya kita melakukan hal yang terbaik lah gitu, atau kita ya sekedar pengen tahu gitu, misalnya perusahaan itu bekerja di bidang apa atau segala macam, ya usaha-usaha kecil lah gitu ya, atau bahkan kita harus mengeluarkan hal yang paling terbaik yang ada dalam diri kita supaya kita benar-benar yakin dan percaya bahwa kita akan keterima di situ gitu loh. Bahkan kalau kita udah sangat ada usaha, berdoa, percaya dan yakin, itu pasti ada kadang ya meleset dikit gitu loh. Apalagi kalau kita cuman percaya doang, cuman bilang ada di ayat ini tertulis, ada gitu, tapi kita nggak ada usaha, ya sama aja dengan nol dong. Kenapa aku bilang gitu? Karena ada beberapa teman yang bilang, ya udahlah ya Hen, gak usah lebay banget nanggepin si COVID-19 ini. Ya udahlah, ngapain juga pakai sarung tangan, masker aja udah cukup. Ya udahlah ya Hen, ya udahlah gitu kan. Ya lebay banget. Sebenarnya kan Hen, kamu tahu sendiri di sini ada tertulis, di situ ada tertulis segala macam. Iya benar, cuman kan kita juga harus ada usahanya. Kita juga harus ada upayanya. Ya contoh ya hal kecilnya pakai masker sama sarung tangan, emang itu merugikan? Enggak dong. Ya ambil sisi positifnya, setidaknya tangan kita nggak hitam, ya kan? Nggak belang gitu loh. Terus kalimat yang kedua itu aku ada buat, kalau di situ tuh aku sempat kesal karena di tempat tinggal aku kemarin ada salah satu mallnya ditutup paksa karena rame ya. Udah sempat tutup terus sudah dibuka kembali, tapi pengunjungnya itu rame banget sampai ya emang mereka mall itu udah ngasih upaya lah, misalnya ada 100 pengunjung, 50 masuk, 50-nya ngantri di luar. Tapi ya kadang masyarakat ya gitu cuman ngelihat di luarnya mungkin, tapi emang sih salah satu pekerja di situ juga adalah customer aku, juga bilang emang padat banget, rame banget katanya. Cuman kan kita juga nggak bisa terlalu menyalahkan satu pihak ya, nggak bisa terlalu menyalahkan si penjual gitu, dan juga kita nggak bisa menyalahkan si pembeli juga. Cuman kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia lah ya, kita harus paham gitu. Maksudnya pemerintah tuh udah berkoar-koar, udah ngeluarin kalimat ini dan itu yang mungkin gampang untuk dipahami, bahwa kita ya setidaknya jaga jarak gitu loh ya. Jangan nanti ada apa gitu yang disalahin pemerintah, padahal diri kita sendiri itu nggak bisa ngejaga diri kita gitu kan. Ya kalau emang nggak penting-penting banget ngapain keluar, mesti belanja, mesti ini dan itu. Sampai aku sendiri kemarin tuh sempat berpikir kayak gini, aku bikin kalimatnya, sempat berpikir juga, seegois itukah kita sebagai manusia? Ya udahlah ya, kalau mau belanja nggak penting-penting banget, nggak usah keluar, nggak usah belanja gitu ya kan. Lewat online kan kalau kita mau belanja juga bisa gitu loh. Terus ya ampun, lebay banget lu kalau cuman mau, misalnya mau lebaran terus kita harus pakai baju baru, kan enggak. Kita yang dipandang itu kan amal dan ibadah kita, keikhlasan kita, bukan baju baru, baju yang apa yang kamu pakai, bukan hal baru apa yang kamu pakai gitu loh. Jadi maksud kamu teman-teman kita yang di jalan sana yang nggak pakai baju baru nggak layak gitu untuk lebaran? Enggak kan? Jadi nggak mesti harus baju baru kan? Ada juga aku bikin kalimat gini, hargai mereka yang nggak bisa
stay di rumah dan lu yang bisa stay di rumah, ya udah dong stay aja di rumah, nggak mesti harus keluar gitu. Kalaupun mau keluar nggak usah harus bawa keluarga semuanya satu kayak yang keluar, ya untuk menghargai teman-teman saudara-saudara kita yang nggak bisa stay di rumah karena mereka juga harus ngebutuhin keluarga mereka, harus cari nafkah yang emang bener-bener nggak bisa dari rumah gitu loh. Beda pula orang yang bisa kerja dari rumah kan. Dan lu pikir para medis itu robot? Lu pikir para medis itu nggak punya rasa capek? Pasti mereka tuh punya rasa capek, pasti mereka punya rasa letih. Bersyukur kita yang masih kerja di luar dan bisa pulang ketemu keluarga. Nah mereka gimana? Ketemu keluarga tuh mereka nggak bisa loh. Udah banyak berserakan di televisi, di mana di YouTube segala macam tentang kayak gimana sedihnya mereka, gimana mereka nggak bisa pulang ke rumah. Mereka cuman bisanya stay di rumah sakit dengan perlengkapan yang ya ampun, kita cuman pakai masker doang, kita males loh. Pakai sarung tangan doang kita males, tapi mereka lihat dong sampai amit kata mereka pakai pampers. Wah, ampun, kalau kita juga nggak bisa mikir ke situ, bukan manusia juga kita namanya. Terus aku juga ada bikin kalimat gini. Kalau kita, ini tadi aku udah sempat singgung sedikit ya, ini juga penyelesaiannya. Nanti, amit-amit jauh-jauh, seseorang itu udah positif kena si congornya. Yang mau lu salahin siapa? Pemerintah, medis, atau orang sekitar, gitu. Atau bahkan lu mau nyalain Tuhan? Enggak dong, kita tuh nggak bisa harus nyalain si A, si B, si Z, salahin diri kamu sendiri. Dan berpikir, ya koreksi diri sendiri lah gitu. Bahwasannya apa aku udah sebaik itu jaga diri aku? Apa aku udah ngelakuin upaya-upaya yang pemerintah katakan atau udah pemerintah buat di setiap media sosial, bahkan di mana-mana gitu loh. Kita harus berpikir positif aja lah gitu. Jangan bebal, jangan keras kepala. Tolonglah, kita ini manusia punya akal. Kita punya hati nurani, jangan cuma mikirin diri sendiri gitu loh. Kalau cuma mau mikirin diri sendiri, ya udah, hancurin diri kamu sendiri, nggak usah hancurin orang lain, nggak usah sampai ngajak-ngajak orang lain, sampai ngajak anak sendiri belanja ke sana, belanja ke sini, ya ampun. Kesel sih, tapi ya udahlah. Dan intinya dari status aku itu tadi, aku jelasin intinya itu aku mau bilang bahwa kalau kamu ingin ngelakuin sesuatu, lakukanlah satu paket. Jangan hanya berusaha tanpa ada doa, dan jangan cuma berdoa tanpa ada usaha dan tanpa ada keyakinan dengan percayaan. Dan dimohon buat teman-teman yang lain yang mungkin masih agak sedikit keras kepala atau mungkin pura-pura keras kepala, ya setidaknya kalau nggak mau mikirin orang lain, pikirin keluarga sendiri lah gitu ya kan. Bahkan sampai di kota-kota kecil pun sekarang udah banyak yang positif. Ya kalau nggak diri kita sendiri yang jaga kita, siapa lagi? Nggak mungkin dong pemerintah, nggak mungkin dong tetangga, nggak mungkin dong orang lain, ya kan? Itu dimulai dari kita sendiri, dimulai dari hal kecil, ya cuman pakai masker, ya cuman pakai masker sama sarung tangan kalau lu mau keluar. Oke. Semoga apa yang aku sampaikan panjang lebar ini sudah 9 menit. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kalau emang kata-kataku kasar dimaklumin. Ya agak sedikit emosi gitu ya, aku mau ngejelasin ini padahal kalimatnya dikit, tapi terpaksa aku jelasin jadi panjang lebar, dan itulah maksud dari status aku itu. Semoga dapat dimengerti, dan jangan lupa pakai masker, sarung tangan, dan jangan lupa kalau setelah keluar pulang cuci tangan, kalau bila perlu kita harus mandi, apalagi kalau ada anak kecil dan orang tua di rumah kita. Oke, terima kasih, bye bye, dadah. Tus dulces besos en mi piel.